Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis polos bernama Melissa yang berusia 15 tahun. Dia tinggal bersama ibunya Daria dan neneknya Elvira yang terpantau sedang menikmati sebatang udut sambil mendengarkan musik. Melissa tidak banyak bicara dengan ibunya, tapi dia sangat dekat dengan neneknya. Hari ini Melissa sangat senang karena hari ini seorang anak laki-laki bernama Daniel telah mengundang Melissa ke pestanya. Daniel adalah cowok paling populer dan kaya di sekolahnya, dan Melissa naksir dia sejak lama. Tapi dia tidak berani berbicara dengan Daniel, dengan temannya yaitu Manuela. Di pesta, Daniel mendorong Melissa ke dalam kolam. Akan tetapi Melissa yang gak bisa berenang mulai tenggelam. Melihat hal itu, Daniel langsung membawa Melissa keluar dari sana. Lalu Daniel membawa Melissa ke halaman belakang rumahnya, di mana laut terlihat. Daniel bertanya pada Melissa tentang keluarganya. Jadi Melissa mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang insinyur dan mereka selalu berada di luar negeri. Saat membicarakan tentang hal ini, Daniel mengetahui bahwa Melissa menyukainya. Daniel memanfaatkan ini, dia lalu menyuruh Melissa untuk memainkan lato-latonya. Tanpa berterima kasih, Daniel meninggalkan Melissa sendirian di sana. Berminggu-minggu berlalu setelah hari itu, Daniel bahkan tidak pernah menelponnya. Akan tetapi tetap saja Melissa jatuh cinta kepada Daniel. Melissa mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Daniel, akan tetapi Daniel sangat cuek kepadanya. Kemudian Melissa pergi ke bar dengan temannya yaitu Manuela, di mana Daniel juga datang dengan teman-temannya. Daniel yang melihat Melissa lalu menghampirinya dan mengenalkan kepada temannya. Lalu Daniel mengajak Melissa ke rumahnya dan mulai merayunya. Melissa yang udah dibutakan karena cinta hanya bisa pasrah, dan apa yang diharapkan penonton pun terjadi di sini. Melissa yang sadar dirinya hanya jadi pelampiasan hasrat Daniel. Melissa tampak menyesal atas kejadian tadi. Ibu Melissa memutuskan neneknya harus dititipkan di panti jompo karena kondisi hatinya yang semakin memburuk. Maka sang ibu dan Melissa pergi mengantarkan nenek Elvira ke panti jompo. Melissa sama sekali tidak senang dengan hal itu karena dia sangat dekat dengan neneknya. Sesampainya mereka di rumah, sang ibu mencoba untuk berbicara dengan Melissa, tapi Melissa tidak mau berbicara dengannya. Keesokan harinya, Melissa bertekad untuk merubah dirinya. Melissa bersama Manuela pergi ke kafe. Melissa mencoba untuk menggoda pria yang gak dikenal. Ketika pria tersebut menghampirinya, Melissa dan Manuela berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, saat Natal, nenek Elvira kembali ke rumahnya. Melihat hal itu, Melissa sangat senang. Neneknya yang mengerti melihat dari raut wajah Melissa bahwa ada banyak masalah, lantas dengan diam-diam memberitahukan hal itu kepada ibunya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa Melissa baik-baik aja. Suatu hari Melissa mendapat telepon dari Daniel. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin memberikan kejutan kepada Melissa. Dia mengundang Melissa ke rumahnya. Meskipun dia masih jengkel kepada Daniel atas kejadian yang kemarin, Melissa tetap pergi ke rumah Daniel. Daniel langsung merayu Melissa dan menyuruhnya untuk menutup mata. Gak beberapa lama datang teman Daniel bernama Arnaldo. Tanpa basa-basi ikutan nimbrung gituin Melissa. Melissa yang melihat bahwa di depannya bukan Daniel, sontak langsung ingin meninggalkan mereka. Namun dengan keahliannya merayu, Daniel pun berhasil mengajak Melissa untuk melakukan perpusrengan duo versus solo. Dan dia pun menulis kejadian yang menimpanya di dalam buku hariannya. Ketika Manuela mengetahui tentang kenakalan Melissa, lalu dia mencoba untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan Melissa itu salah. Tetapi Melissa sama sekali tidak mendengarkan perkataan sahabatnya itu. Buku harian tempat Melissa bercerita kini malah menjadi masalah besar. Kala teman kelas Melissa membaca buku harian milik Melissa, dan dengan cepat cerita Melissa pun menyebar di antara teman-teman satu sekolahnya. Dan bangkainya lagi, sahabatnya sendiri juga ikut-ikutan ngomporin teman sekelasnya. Dan persahabatan Melissa dan Manuela pun pecah gitu aja. Keesokan harinya, Manuela datang menemui untuk meminta maaf, akan tetapi Melissa tidak mau berbicara dengannya. Ada juga seorang anak laki-laki bernama Marco di kelasnya Melissa, dan dia dari dulu menyukai Melissa. Tapi sampai saat ini dia tidak berani berbicara dengan Melissa. Dia memutuskan berani lalu menghampiri Melissa. Tapi kemudian Melissa mendapatkan telepon dari Daniel. Setelah beberapa saat, teman Daniel Arnaldo datang untuk mengunjungi Melissa dan memberitahukan dia
bahwa hari ini dia akan memberikan kejutan. Sesampainya mereka di suatu tempat, lalu Arnaldo menutup matanya dan membawanya ke ruang bawah tanah. Selain Arnaldo, ada 4 laki-laki lain yang hadir di sana dan perpusrengan antara solo squad pun terjadi di sana. Setelah kejadian itu, tampaknya Melissa menyesali atas kejadian tersebut. Namun petualangan Melissa nggak berhenti sampai di sini. Kemudian Melissa juga membuat akun di situs kencan. Di sana dia mengobrol dengan banyak laki-laki berhidung belang. Melissa pun menemukan pria di situs ini. Karena Melissa mulai banyak bicara, lalu pria ini mengundang Melissa ke hotelnya untuk melakukan perpusrengan duniawi cuy. Di sisi lain, ibunya Melissa pulang dari kerjanya. Dia pun mendapatkan panggilan dari panti jompo tentang kesehatan neneknya yang tidak baik-baik saja. Lalu ia pergi ke kamar Melissa untuk mencari Melissa. Akan tetapi Melissa tidak ada di sana. Ia tanpa sengaja menemukan buku harian milik Melissa dan dia membawanya ke panti jompo. Di sana ia mulai membaca buku harian tersebut dan ia pun mengetahui semua rahasia putrinya. Sementara itu datang seorang pria dan memberitahukan bahwa sang nenek meninggal. Mengetahui hal ini sang ibu merasa terpukul. Di sisi lain, Melissa menjumpai pria yang dia dapat di situs kencan tadi, di mana beberapa pakaian disimpan untuk dia pakai. Ternyata si pria memiliki kebiasaan untuk bermain secara ganas cuy. Lagi-lagi Melissa mendapatkan hal buruk saat melakukan perpusrengan duniawi. Entah bagaimana melarikan diri dari hotel itu, lalu dia pulang dan menemui ibunya yang sedang duduk di kamarnya. Kemudian ia menceritakan Melissa tentang kematian sang nenek yang ia sayangi. Mendengar hal ini, Melissa sangat terpukul. Lalu sang ibu bertanya kepada Melissa sambil menunjukkan buku hariannya bahwa apapun yang tertulis di dalamnya apakah itu benar atau hanya imajinasi saja. Lalu Melissa mengiyakan pertanyaan ibunya tersebut dan mereka pun nangis bersama. Ketika sang ibu meminta maaf karena selama ini ia sama sekali tidak peka kepada Melissa. Semenjak kejadian itu, kehidupan Melissa pun perlahan berubah menjadi positif. Bersamaan kembalinya perbaikan Melissa dengan Manuela. Di hari pengumuman kelulusan, Marco, salah seorang teman sekelas Melissa yang sedari awal menyukai Melissa, akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol dengan Melissa. Marco lalu menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya hampir setiap halamannya menggambarkan tentang Melissa. Melissa yang melihat ini sangat senang. Di akhir film, kita akan diperlihatkan kedatangan Melissa dan sang ibu yang sedang berziarah ke makam sang nenek. Kedekatan anak dan ibu pun semakin baik sekarang dan film pun tamat di sini.